Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga di pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang bertauhid, yang hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang istiqamah di atas sunnah, di atas jalan Nabi SAW dan manhajnya para salafus saleh. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik untuk bisa tetap istiqamah di atas jalan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas jalan yang hak ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya pembicaraan kita di pagi hari ini adalah luzumul istiqamah ala sunnah, yaitu konsisten komitmennya seseorang istiqamah di atas sunnah, yaitu di atas ajaran Nabi SAW, di atas akidah beliau, di atas metode beragama beliau. Ini penting untuk kita bahas, terutama di zaman-zaman fitnah seperti sekarang. Banyak syubhat, banyak fitnah-fitnah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan yang hak, menyimpang dari jalannya Nabi SAW tanpa dia sadari. Maka meminta taufik kepada Allah untuk tetap istiqamah di atas sunnah adalah kewajiban atas setiap muslim yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan keimanan kita, untuk mempertahankan akidah kita sampai kita diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang sering kita dengar dari ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,
dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Yaitu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah, mempertahankan manhaj yang hak ini. Itu yang dituntut oleh Allah kepada setiap muslim. Maka kita tidak dituntut untuk sampai tujuan. Kita hanya dituntut untuk bertahan di atas jalan tersebut. Nanti nyampe atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah mikiri kita ini nanti nyampe atau enggak. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Namun yang perlu kita renungkan, yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana caranya kita agar stay di jalan tersebut, agar tetap bertahan di atas jalan tersebut, tidak menyimpang ke kanan, tidak pula belok ke kiri, tapi tetap bertahan di atas jalan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi." Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambar satu garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Hada siratullahi mustaqimah." Inilah jalan Allah yang lurus. Nabi hanya menggambar satu jalan saja. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi." Kemudian Nabi menggambar garis-garis yang banyak ke arah kanan dan ke arah kiri. Seraya Nabi mengatakan, "Hadhihi subul laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi." Inilah jalan-jalan yang banyak. Tidaklah di setiap jalan-jalan yang banyak ini, melainkan pasti ada syaitan yang menyeru manusia, yang mengajak manusia untuk lewat jalan tersebut. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yaitu satu jalan yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Bertahanlah kalian di atas jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, niscaya kalian akan tercerai-berai, akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah tadi nampak bahwasanya Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti satu jalan yang lurus ini, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Allah melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi. Meskipun kelihatannya jalan yang bercabang-cabang itu adalah jalan-jalan yang indah, jalan-jalan yang bagus, yang hati kita itu condong, hawa nafsu kita itu condong kepada jalan-jalan tersebut. Namun ketahuilah, jalan-jalan itu mengantarkan seseorang kepada neraka. Sebaliknya, jalan yang lurus, jalannya Nabi dan para sahabatnya, itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Meskipun jalan tersebut gak disukai oleh hawa nafsu manusia, meskipun jalan tersebut tidak dicintai oleh manusia. Karena demikianlah kata Nabi SAW, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga dikelilingi perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Wa huffatin naru bisyahawat. Sebaliknya neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat manusia. Maka memang berat istiqomah di atas satu jalan yang hak ini, itu perkara yang berat, melelahkan,
capek, penuh onak dan duri. Oleh karenanya banyak yang berguguran melewati jalannya Nabi dan para sahabat ini. Banyak yang berguguran ke kanan dan ke kiri, mengikuti hawa nafsunya atau terseret arus-arus syubhat. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kau serius menempuh surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kau benar-benar serius menginginkan surga Allah, niscaya kau akan bertahan di atas jalan tersebut. Betapapun badai, ombak menerpamu, kau tetap bertahan di atas jalan tersebut, tetap istiqomah di atas jalan tersebut, karena kau yakin ending dari jalan tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang gak serius menempuh surga. Dia lebih condong kepada hawa nafsunya, dia lebih condong kepada syubhat-syubhat yang berkembang di tengah masyarakat, mengikuti arus kebanyakan manusia. Gak mau tampil beda dengan manusia, takut dibully, takut dikucilkan, takut dicaci maki, sehingga dia rela banting akidahnya, dia rela banting setir ke kanan dan ke kiri, mengikuti arus manusia kemanapun arus manusia itu menuju. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari di pagi hari ini sebagai hal yang bisa membuat kita semakin kuat, semakin kokoh akidah kita, semakin kuat kita bertahan di atas manhaj yang hak ini, semakin istiqomah di atas akidah yang sahihah ini. Pembahasan ini lebih cocoknya kita ambil dari salah satu hadis Nabi SAW yang dikenal sebagai hadis wasiat perpisahan. Ya kan? Pernah tahu nggak? Hadis wasiat perpisahan. Hadis riwayat siapa? Dari sahabat siapa? Terkenal hadis ini. Nggak mungkin antum nggak tahu. Siapa sahabat yang menceritakan hadis tentang wasiat perpisahan ini? Anas bin Malik. Bukan. Memang siapa? Al-Irbad ibn Sariyah. Ya, hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Nanti insya Allah kita akan bahas hal itu. Namun sebelumnya di sini kita bawakan muqaddimah berisi tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan tentang pentingnya kita istiqomah, pentingnya kita ats-tsabat, bertahan di atas akidah yang sahihah, di atas sunnah Nabi SAW atau di atas manhaj as-salaf. Di sini kita ambilkan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah ta'ala yang berjudul Ats-Tsabat 'alal Manhaj, bertahan di atas manhaj, tegar di atas manhaj salaf. Ya, ini risalah yang ringkas namun luar biasa isinya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan beberapa dalil-dalil, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya, istiqomahkan hatiku, kuatkan hati-hati kami ala dinik, di atas agamamu. Ketika itu Anas bin Malik bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kita ini sudah beriman, ya, kita sudah beriman kepadamu, dan kita juga sudah beriman dengan apa yang kau bawa dari agama Islam ini.
apakah kau takut kami menyimpang? Apakah kau takut kami tidak istiqomah di atas agama ini? Kami sudah beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Berarti Nabi takut, jamaah. Nabi khawatir. Ini sekelas sahabat. Ya, ini sekelas sahabat. Nabi khawatir kalau mereka menyimpang. Apalagi kita yang levelnya jauh di bawah para sahabat. Dan memang demikian. Ya, sebagian orang yang ada di zaman Nabi SAW yang sebelumnya sudah masuk Islam, sebagian di antara mereka murtad, keluar dari Islam tatkala mereka mendengar kisah tentang Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi menceritakan bahwasanya beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke kota Mekah, hanya kurang dari 1 malam, sebagian malam, di mana akal manusia ketika itu gak mampu menalar hal tersebut. Iya, karena naik kuda yang paling cepat 1 bulan, jamaah. Dari Mekah menuju Palestina, Syam, naik kuda yang paling cepat satu bulan perjalanan. Ini ada orang dari Mekah menuju ke Palestina, naik ke atas, kembali lagi ke kota Mekah, kurang dari 1 malam. Akal siapa yang bisa menerima itu? Kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW. Sebagian yang sudah masuk Islam, akhirnya mereka meragukan Nabi SAW, bahkan menuduh Nabi sudah gak waras. Ini sebagian orang di zaman Islam, di zaman Nabi SAW menyimpang. Maka wajar kalau Nabi khawatir terhadap para sahabat, apalagi kita yang ada di zaman sekarang. Nabi mengatakan, innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara 2 jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balikkan hati seseorang kemanapun Allah kehendaki. Hari ini dia beriman, kalau Allah berkehendak dia menyimpang, detik itu juga dia menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibolak-balikkan hati manusia. Dan realita yang kita saksikan demikian adanya. Nabi SAW mengatakan di antara fitnah akhir zaman, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Seorang di pagi harinya masih beriman, sore harinya dia telah kafir. Sore harinya masih beriman, keesokan paginya dia telah kafir. Begitu mudahnya, begitu cepatnya dia menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini pentingnya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh menyebutkan di sini tentang ahamiyatut tsabat 'ala din, urgensi istiqomah di atas agama ini, wa talabuhu wa hajatul muslim ilaihi, dan pentingnya kita terus meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana seorang muslim sangat-sangat membutuhkan taufik dari Allah untuk bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Jadi maksud ucapan beliau ini, jangan sampai ketika kita ini istiqomah, jangan dianggap bahwa keistiqomahan kita di atas al-haq, di atas manhaj salaf itu karena kegigihan kita, karena kehebatan kita. Enggak. Ya, mungkin di sini ada orang yang sudah puluhan tahun, Ustaz, saya bertahan di atas manhaj salaf. Ya, karena saya ini rajin taklim, rajin ngaji, karena saya ini kuat akidahnya, karena saya ini begini. Enggak. Ya, penting untuk kita ketahui bahwa kuatnya akidah seseorang, kokohnya akidah seseorang itu murni apa? Dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Itu murni taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, agar kita tidak ujub dengan apa yang sedang atau apa yang sudah kita capai. Beliau menyebutkan tentang
kisah para nabi dan rasul yang mereka ini mewasiatkan anak-anak mereka untuk istiqomah di atas agama yang hak, di atas tauhid. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 132 tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub ketika mewasiatkan keturunan-keturunannya. Allah mengatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan Ibrahim, demikian juga Yakub alaihi wassalam mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa wasiat mereka? Ibrahim dan Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Fala tamutunna, jangan kalian sampai mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, muslim di sini artinya adalah di atas tauhid. Karena Islam artinya secara umum al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tunduk dengan ketaatan kepada Allah, dan berlepas diri dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Nih wasiat para nabi dan rasul. Mereka mewasiati anak-anaknya agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan di atas tauhid. Nah, ini menunjukkan disuruh istiqomah, disuruh mempertahankan akidah. Ya, bagaimanapun badai menimpamu, bagaimanapun ujian menimpamu, tetap jangan tinggalkan akidah ini, jangan tinggalkan agama ini, tauhid ini. Itu wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam. Demikian juga jamaah, kata beliau, kita ketika melaksanakan sholat, salah satu di antara rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada permohonan dari hamba kepada Allah agar Allah memberikan hidayah istiqomah di atas agama ini. Apa doanya itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikan hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus. Karena namanya hidayah, kata para ulama, ada dua model. Yang pertama, hidayah fit thariq, dan yang kedua, hidayah alat thariq. Hidayah menuju jalan, dan yang kedua, hidayah di atas jalan. Apa maksudnya? Contoh, ada seorang kafir, dia mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, jadi mu'alaf. Maka ini namanya hidayah menuju jalan. Dia sudah jadi muslim. Tapi ketika dia sudah jadi muslim, apakah statusnya sebagai seorang muslim itu permanen, atau bisa nggak dia balik lagi ke agama lamanya? Bisa dia balik ke agama lamanya. Nah, ini butuh hidayah yang kedua tadi, yaitu hidayah di atas jalan. Dia sudah berada di atas jalan itu, dia minta kepada Allah agar Allah tetapkan saya di atas jalan ini sampai mati. Jadi jangan seperti anggapan sebagian orang. Mereka mengatakan orang-orang yang sholat itu orang-orang sesat. Loh kok bisa? Iya, coba itu lihat, dengerin. Imamnya baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Loh, berarti lah sesat deh. Seandainya dia sudah di atas jalan yang lurus, nggak perlu dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini balul. Ya, ini jahil kuadrat. Ya, longor bin goblok. Padahal ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bukan maknanya kita berada di atas kesesatan. Tapi di antara maknanya adalah kita minta kepada Allah hidayah
agar Allah memberikan kita keistiqomahan di atas jalan ini. Seorang diberi hidayah sunnah, dulunya ahli bid'ah, kemudian diberi hidayah sunnah. Apakah terus menerus dia bisa di atas sunnah ini? Jamin gak dia bisa di atas sunnah ini sampai mati? Gak jamin. Gak jamin dia di atas sunnah ini sampai mati. Makanya dia minta kepada Allah supaya dia ditetapkan di atas sunnah sampai dia diwafatkan oleh Allah. Nah, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang memberikan itu. Manusia nggak bisa ngasih hidayah berupa taufik itu. Ya, makanya kita ketika berdoa, ketika dalam surat Al-Fatihah, ketika sholat kita berdoa kepada Allah, hadirkan di dalam diri kita perasaan seperti ini. Jangan kita hanya sekedar membaca doa, tapi kita nggak tahu maknanya, dan kita tidak sedang dalam kondisi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita kalau sholat gitu ya, bahkan saking hafalnya surat Al-Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kita sadari moro-moro wis tutup waladhdallin amin. Iya, tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah sampai mana? Waladhdallin amin. Padahal di situ ada doa yang harusnya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita bahwa kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nih nanti kalau sholat dipraktekkan ihdinas siratal mustaqim, benar-benar minta kepada Allah. Baik, setelah itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, beliau menyebutkan hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khabbab ibnul Arad, seorang sahabat Nabi SAW. Ya, Khabbab ibnul Al-Arad radhiyallahu taala anhu. Khabbab mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Pernah suatu ketika, kata Khabbab, aku sambat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni atas perlakuan orang-orang Quraisy kepadaku. Apa yang diperlakukan orang-orang Quraisy kepada Khabbab? Khabbab ini diapain? Bukan dibully, itu kita lah dibully. Kita ini ujiannya cuma dibully, dicaci maki, disindir-sindir, dikatain radikal, dikatain wahabi, dikucilkan, ya, ada yang dipecat dari perusahaan, mungkin dari kantor. Itu ujian-ujian kita kayak gitu. Ujian sahabat itu terlalu cemen buat para sahabat. Ya, ujian-ujian kita ini bagi para sahabat, alah, terlalu cemen. Karena besarnya ujian tergantung besarnya iman jamaah. Kenapa kita diuji dengan ujian-ujian seperti itu? Karena memang iman kita rendah. Kenapa sahabat diuji dengan ujian-ujian seperti itu? Karena iman mereka tinggi. Makanya yang paling berat ujiannya siapa? Di antara manusia, para nabi. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, kata Nabi SAW. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, karena keimanan mereka itu yang paling tinggi. Baik, balik lagi tadi pertanyaannya, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada Khabbab ibnul Arad? Disiksa. Siksanya ya apa? Disiksa banyak. Bilal juga disiksa. Ya, enggak tadi benar, ya. Dipanggang di atas bara api jemaah. Karena Khabbab bin Ibnul Arad ini seorang blacksmith, pandai besi. Ya, pandai besi kan pakai api-api itu kan untuk melunakkan besinya itu. Maka ketika kaumnya mengetahui dia masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang, maka Khabbab ibnul Arad dipanggang di atas bara api yang dia gunakan untuk melunakkan besi itu. Bukannya orangnya yang mati, apinya yang mati, kena tetesan-tetesan lemak dari tubuhnya itu. Nah, tahu antum kalau bakar sate, kemarin ini lak riyoyo. Antum bakar sate biasanya, nah itu arangnya itu ada tetesan-tetesan
lemak itu. Nah, itu tetesan-tetesan lemak itu membuat apinya padam. Wonge urip. Khabbab ibnul Arad hidup dengan punggung yang sudah nyenyek. Maksud kita nyenyek, melepuh. Khabbab datang kepada Nabi SAW mengeluhkan, ini sudah parah ini perlakuan orang-orang Quraisy kepada kita. Kita bukan cuma dicaci maki, tapi sudah sampai taraf penyiksaan. Khabbab mengatakan kepada Nabi, ketika itu Nabi sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah, jadi bersender di naungan Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana, ya Rasulullah, tidakkah kau minta kepada Allah agar Allah menolong kami? Tidakkah kau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongannya kepada kami? Apa kata Nabi SAW? Kana ar-rajul fi man qablakum yughfaru lahu fil ard. Khabbab, tahu nggak? Dulu orang-orang beriman sebelum engkau, yakni umat-umat terdahulu, di antara mereka ujiannya itu adalah digalikan lubang. Ya, digalikan lubang di tanah. Fayuj'alu fihi, kemudian orangnya ditaruh di lubang tersebut. Fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Ya, didatangkan gergaji. Fayudha' ala ra'sihi, dan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayushaqqu bithnataini, dan terbelah kepalanya menjadi dua. Ya, Anda bisa bayangkan orang-orang beriman di zaman dahulu diuji keimanannya dengan cara dibelah kepalanya menjadi dua. Tapi kata Nabi SAW, wa ma yasudduhu dzalika an dini, tapi itu tidak membuat mereka melepaskan agama ini. Mereka tetap istiqomah memegang agamanya. Tidak dilepaskan agama ini. Kemudian Nabi menceritakan lagi, di antara mereka wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asabin. Ada juga di antara mereka yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Ya, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, itu pun juga tidak membuat mereka melepaskan akidah ini, melepaskan manhaj ini. Mereka tetap tegar di atas agama. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi la yutimmanna hadzal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini, yakni Allah akan memenangkan agama ini. Kita diuji sekarang dengan ujian-ujian perlakuan orang-orang Quraisy yang luar biasa kepada kita. Kelak Allah akan memenangkan agama ini. Kata Nabi SAW, hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah awid dhi'ba ala ghanamihi. Sampai akhirnya seorang ketika melakukan perjalanan dari San'a menuju Hadramaut di Yaman, tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seekor serigala yang bisa menerkam kambing-kambing yang dia gembalakan. Yakni saking meratanya Islam, maka tingkat keamanannya sangat luar biasa. Karena kalau melakukan perjalanan dari San'a menuju Hadramaut, itu di zaman tersebut orang khawatir ada rampok, ada begal, ya, pembunuh dan yang lainnya. Tapi ketika Allah sudah memenangkan agama ini, Allah sudah menyempurnakan agama ini, dan manusia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kondisinya jadi aman. Sehingga kalau orang melakukan safar perjalanan dari San'a menuju Hadramaut, tidak ada yang dia takuti, nggak ada begal, nggak ada rampok. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau binatang-binatang buas yang bisa mencelakakan gembalaan-gembalaannya. Kemudian Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian itu adalah kaum yang terburu-buru, tergesa-gesa, maunya itu langsung melihat hasilnya.
nggak mau melewati proses. Paham jamaah? Maunya itu langsung menang, langsung mendapatkan hasil, nggak mau bersusah payah untuk mengalami proses. Dan memang tabiat manusia ya, proses itu adalah sesuatu yang tidak disenangi. Ya, namanya proses itu sesuatu yang tidak disenangi. Seorang ketika bangun rumah, renovasi rumah, dia nggak suka dengan prosesnya itu. Apa yang terjadi kalau rumahnya direnovasi? Berantakan rumahnya, kotor, banyak debu, sumpek dia. Pinginnya ndang apa? Ndang dadi. Ya. Nah, akhirnya dia menempuh cara-cara yang instan supaya cepat mendapatkan hasilnya itu. Dia menempuh cara-cara yang instan. Wah, ini kalau bangunnya model seperti ini lama. Ya, kalau bangun rumah itu pakai didek dulu, dibikinkan pondasi dulu, wah lama. Ya, butuh waktu. Ya, butuh biaya yang banyak. Terus gimana? Ya wis tumpukan botone. Langsung ditumpuk botone jamaah. Ya, batu batanya itu langsung ditumpuk, langsung bikin tembok. Dia maunya cara yang apa? Cara yang instan. Maka cara yang instan ini justru bukan malah semakin memperbaiki, malah akan mencelakakan dia. Itu cara-cara yang ditempuh oleh ahli bid'ah di zaman sekarang. Mereka ingin supaya manusia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemaksiatan. Mereka ingin supaya keadilan merata. Bagaimana cara yang ditempuh? Lama kalau kita dakwah tauhid, memperbaikinya dengan tauhid dengan dakwah kesuwen. Ya, maka yang cara yang instan gimana? Kita raih kekuasaan. Ya. Kita memberontak, kita ambil alih kekuasaan. Kalau sudah memiliki kekuasaan, kita paksa rakyat untuk tunduk dengan syariat Islam. Sebagian sudah dapat kekuasaan, lupa dengan janji-janjinya itu. Ya. Padahal Nabi SAW sudah memberikan contoh betapa Nabi SAW, bahkan para Nabi dan Rasul, problematika apapun yang didapati oleh para Nabi dan Rasul, tetap fokus mereka dakwahnya dakwah apa? Tauhid. Nabi Lut problematikanya adalah masalah rumah tangga. Ya kan, problematikanya masalah rumah tangga. Apakah Nabi Lut alaihi salam dakwahnya terus masalah rumah tangga? Tidak, dakwahnya tetap masalah tauhid. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud mendapati kaum yang problematikanya masalah akhlak. Ya, di mana mereka merasa bahwa mereka lah kaum yang paling kuat di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lebih kuat daripada kita. Kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud. Tapi apakah Nabi Hud fokus dakwahnya masalah akhlak dan akhlak? Tidak. Nabi Hud tetap fokus dakwahnya adalah tauhid. Nabi Syuaib, kaum Madian, problemnya masalah ekonomi. Ya, di mana mereka nggak jujur dalam berdagang. Apakah Nabi Syuaib fokus dakwahnya adalah masalah ekonomi? Tidak, tetap dakwanya masalah apa? At-tauhid. Bahkan kalau antum lihat di surat Al-A'raf, nabi-nabi yang saya sebut tadi, mereka mengucapkan kalimat yang sama kepada kaumnya. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sungguh kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Dia. Tauhid yang difokuskan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar menjalankan proses ini. Adapun hasilnya itu milik Allah, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan alasan mengejar hasil kemudian Anda mencari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak benar. Ya, nggak benar. Ya, tetap menjalankan proses tersebut. Kata Nabi, jangan tergesa-gesa. Kalian ini adalah umat yang tergesa-gesa. Maunya langsung menang, maunya langsung berhasil, nggak mau bersabar melakukan proses.
Nah, ini pengalaman ya, tadi kita lihat renovasi rumah, orang nggak sabar dengan renovasi rumah. Demikian juga renovasi jalan jamaah. Ya kan? Orang ketika merenovasi jalannya di aspal atau di aluha. Nah, ini yang terbaru di aluha. Nggak sabar dengan kemacetan, nggak sabar dengan apa-apa yang ada di sana. Dari hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, nggak sabar dia. Bahkan menyalahkan pemerintah, ini menyalahkan bahkan sampai tukang-tukang proyek disalahkan kabeh gitu. Nggak mau bersabar. Memang nggak enak menjalankan proses, iya. Siapa bilang menjalankan proses itu enak? Nggak enak. Tapi kita dituntut bersabar demi hasil yang baik. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini kal qabid 'alal jamr." Kata Nabi SAW, kelak akan datang suatu masa, suatu zaman di mana seseorang yang bertahan, bersabar di atas agamanya itu seperti seseorang yang menggenggam bara api. Panas, tapi gimana, nggak boleh dilepas bara api ini. Tapi kalau tetap dipegang, apa rasanya? Panas. Ini kinayah dari Nabi SAW. Jangan megang api beneran. Ya, jangan. Saya bertahan di atas agama, nyekel arang tenanan, ojo. Ini kinayah. Betapa pedihnya, betapa sakitnya, ya, betapa sengsaranya orang yang bertahan di atas agama ini. Orang yang bertahan di atas manhaj ini siap-siap mendapatkan kepedihan itu. Jadi jangan dibayangkan orang yang istiqomah di atas agama itu akan mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan jalannya lancar terus, nggak ada onak dan duri, nggak ada ujian-ujian. Jangan dibayangkan seperti itu. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ankabut, di awal-awal surah Al-Ankabut, kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, lantas kami biarkan mereka begitu saja dan tidak kami uji dan tidak kami berikan ujian? Jadi ada orang mengaku muslim, mengaku ahlus sunnah di atas manhaj salaf, kemudian dibiarkan saja, nggak diuji sama Allah, nggak mungkin. Allah dengan takkid mengatakan dalam ayat setelahnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Itu taunya dari ujian itu jamaah. Dengan adanya ujian-ujian tersebut, maka diketahui bagaimana kualitas iman seseorang. Apakah terbuat dari baja atau dari kerupuk yang melempem. Itu diketahuinya dari mana? Dari ujian. Baik berupa sakit atau tadi dibuli. Dan tingkat keimanan seseorang seperti itulah besar ujiannya. Ya, sebagaimana kalau sekolah jamaah. Ya, di sekolah guru itu tahu dari mana kalau muridnya ini selama ini memperhatikan pelajaran. Gimana cara membedakan gurunya? Murid yang memperhatikan pelajaran dengan murid yang malas, yang tidur ketika pelajaran. Bagaimana cara guru membedakannya? Dengan ujian. Ya, dengan ujian baru terbedakan, terpisahkan antara orang-orang, anak-anak, murid-murid yang serius belajar dengan yang gak serius belajar. Itu dengan ujian. Dan ujiannya semakin engkau berilmu, ini sekolah ya, semakin engkau berilmu, ujiannya juga semakin berat. Ya, makanya nggak sama dong ujian anak TK. TK ada ujiannya kan? Nggak ada. Nggak sama ujian anak SD sama ujiannya anak-anak SMA. Nggak sama. Anak SD ketika ngelihat lembar ujian anak-anak SMA, apa yang ada di pikirannya? Opo ini?
cek soro itu. Sama kita kalau ngelihat ujiannya sahabat, gimana perasaan kita? Oh, kok sampai segitunya ini, berat ini ujiannya ini. Ya. Demikian juga anak SMA ketika ngelihat ujiannya anak SD, gimana? Allah, oh, itu sahabat ketika ngelihat ujian-ujian kita, nggak ada apa-apanya. Ujian-ujian yang ringan. Tapi naudzubillah, para sahabat meskipun ujian mereka berat, namun mereka tetap istiqomah di atas agama ini. Seperti Khabbab bin Ibnul Arat tadi, meskipun punggungnya melepuk, dia tetap memegang agama ini. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang besar, tetap memegang agama ini. Dan para sahabat-sahabat yang lain, padahal ujian mereka berat. Nah, kita baru diuji dengan ujian yang ringan, sudah oleng jamaah. Sudah oleng. Ya, baru diuji dengan ujian-ujian yang ringan, sudah oleng, mengikuti arus masyarakat, mengikuti syubhat-syubhat yang ada, nggak kuat dengan keterasingan. Ya, padahal Nabi mengatakan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali lagi di akhir zaman Islam dalam keterasingan. Yang dimaksud Islam di sini Islam yang mana? Islam yang murni, Islam yang dibawa Nabi SAW di zaman sekarang, asing atau tidak? Asing. Karena ada orang yang membantah hadis ini dengan mengatakan, oh enggak Pak, Islam di zaman sekarang sudah enggak asing lagi. Karena banyak kaum muslimin, apalagi di Indonesia, Islam sudah mayoritas. Berarti Islam sudah enggak asing. Oh enggak. Yang dimaksud Nabi dengan Islam dalam hadis tersebut adalah Islam yang murni, Islam yang dulu dibawa oleh Nabi SAW, Islam yang murni di atas tauhid yang tidak terkotori dengan kesyirikan, Islam yang murni di atas sunnah yang tidak terkotori dengan bid'ah. Kalau Islam yang seperti ini asing atau tidak? Asing. Ya, maka shadaqa Rasulullah SAW, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu, bahwa Islamnya beliau di zaman sekarang adalah Islam yang asing. Maka seorang muslim yang menginginkan bertahan di atas agama ini harus siap dengan keterasingan. Ya, harus siap dengan keterasingan. Dan memang berat melawan arus, itu perkara yang berat jamaah. Ibarat antum kalau misalnya berjalan di sungai yang deras arusnya, susah nggak jalannya? Susah jalannya. Yang gampang adalah antum ikut arus. Nah, itu gampang itu. Ya, mengikuti arus masyarakat yang ada. Mereka lagi rame-rame demo mencela-cela penguasa, melo. Enak antum, aman, nggak bakalan dikucilkan, nggak bakalan dibully. Bahkan antum mendapatkan simpati yang banyak. Ya. Tapi ketika antum bertahan di atas agama, yaitu tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, tidak memberontak kepada pemimpin, maka berbagai hujatan, cacian, bulian akan ditujukan kepada antum. Dasar antek-antek rezim, ya. Antek-antek Zionis, penjilat penguasa, macam-macam. Apakah itu membuat kita down? Kalau imannya lemah, iya down, stres. Waduh, gak kuat aku. Dikatain ini, dikatain ini, dikatain ini, gak kuat aku. Terus gimana? Banting akidah, ikut mayoritas masyarakat. Ya. Para dai, para ustadz juga diuji dari sisi situ. Ya. Betapa ketika mereka menegaskan akidahnya, ketika mereka menegaskan akidah, menegaskan sunnah, resikonya banyak manusia-manusia yang gak simpati sama dia. Ketika dia mengingkari kebid'ahan, mengingkari jalan-jalan yang menyimpang, memperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan, resikonya dia akan dibenci oleh manusia. Maka seorang dai yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak peduli dengan caci makian itu. Nabi SAW mengatakan,
la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada di antara umatku ini sekelompok orang yang menampakkan agama. Pasti ada segelintir orang yang istiqomah di atas agama, menampakkannya di hadapan manusia, tidak menyembunyikan akidahnya, tapi dia tegaskan akidahnya bagaimana. Itu senantiasa ada di antara umat Islam seperti itu. La yadurruhum man khadalahum, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencaci maki mereka, orang-orang yang membuli mereka, itu tidak membahayakan mereka sama sekali. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, wa hum 'ala dzalik, dan mereka masih tetap di atas akidahnya itu. Ya. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama salaf, beliau pernah mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata beliau, hendaklah engkau berpegang dengan athar, peninggalan para salaf. Pegang teguh akidah mereka, pegang teguh cara beragama mereka, yakni para sahabat dan generasi setelahnya. Wa in rafadhakan nas, meskipun manusia nggak suka sama inti, meskipun orang-orang benci sama engkau, tetap kau pegang akidahnya para salaf ini. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhkanlah kalian dari pendapat-pendapat manusia di zaman sekarang yang menyelisihi pendapatnya para salaf. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Ya, meskipun dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah, namun kalau itu menyelisihi para salaf, hati-hati kata beliau. Jauhkan diri kalian dari hal-hal tersebut. Dalam riwayat yang lain kata, ya kalau nggak salah Al-Imam Al-Auza'i, intinya para ulama salaf mereka mengatakan ilzam tariqal haq, istiqomahlah kalian di atas jalan yang hak, wala taghtar aw wala tastauhish min qillatis salikin, dan jangan kau sedih dengan sedikitnya orang-orang yang di atas jalan ini. Nggak usah sedih, kok sedikit ya? Orangnya kok sedikit ya? Nggak usah sedih kata beliau. Sepanjang itu jalan kebenaran, ya istiqomahlah di atas jalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wa turuqad dhalal, jauhkan diri kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang di atas jalan itu. Jangan kau tertipu dengan banyaknya orang-orang di atas jalan tersebut. Ya, agama, kebenaran agama tidak diukur dari mayoritas, jamaah. Awas. Ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang awam. Mereka menganggap kebenaran itu ada pada mayoritas. Iya, kalau di zaman sahabat, na'am. Karena mereka ketika itu mayoritas, maka dikatakan as-sawadul a'dham, yang sering digembar-gemborkan sama mereka, ya, kebenaran itu ada pada mayoritas, itu adalah zaman para sahabat. Adapun di zaman sekarang, maka barometer kebenaran adalah muwafaqatud dalil, yang kesesuaian dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menafsirkan al-jamaah, tahu al-jamaah yang dalam hadis perpecahan umat, Yahudi jadi 72, ya, Nasara jadi Yahudi 71, Nasara 72, Islam 73, kulluhum finnar illa wahida, semua di neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Al-jamaah.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq. Jamaah itu adalah siapapun yang di atas kebenaran, wa in kunta wahdak, meskipun kau ijenan, meskipun kau seorang diri, tapi kau berada di atas jalan kebenaran sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat, kau yang disebut jamaah. Sedangkan mereka yang berkumpul-kumpul, meskipun pakai baju putih-putih semuanya, mau jumlahnya 7 juta orang, ya, kumpul di satu tempat, katanya inilah berjamaah. Tapi kalau cara mereka, jalan beragama mereka menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabatnya, mereka tidak dikatakan berjamaah, tapi mereka dikatakan bercerai-berai. Itu konsep kita kayak gitu, jamaah. Jadi jangan dikatakan berjamaah itu artinya gandengan semua. Yang ahli bid'ah sama ahlu sunnah gandengan semua. Wah, Islam bersatu. Indahnya persatuan. Padahal di situ ada pelaku kesyirikan. Ada orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang menghinakan sunnah, mengagung-agungkan bid'ah. Bahkan ada juga orang-orang Syiah Rafidhah, penuhan akal. Semuanya campur jadi satu. Terus dikatakan persatuan Islam. Mereka bercerai-berai meskipun jasad mereka bersatu. Sedangkan antum yang sendirian, gak ikut-ikutan mereka, antum yang dikatakan al-jamaah, antum yang dikatakan bersatu. Karena maknanya antum bersatu bersama Nabi dan para sahabat di atas jalan ini. Meskipun jasad antum berpisah jauh dengan jasadnya para sahabat Nabi jasadnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi jalan yang antum tempuh, metode beragama yang antum tempuh sama dengan metode mereka. Maka antum yang dikatakan berjamaah, bersatu. Kayaknya kepanjangan ini. Kita langsung masuk ke materi hadis Irbad bin Sariyah. Baik, kita langsung baca hadisnya. Ana harap jamaah inilah minimal di searching di HP lah. Ya, tulis saja hadis wasiat perpisahan. Ya, insya Allah muncul. Baik, kita baca dulu hadisnya, kemudian kita ambil pelajaran-pelajaran dari syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini ada di hadis Arba'in, ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 28. Baik. An Abi Najihin Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Najih, kunyahnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah, suatu ketika Nabi itu pernah ngasih wejangan kepada kami, ya, ngasih nasihat-nasihat wejangan kepada kami, di mana nasihat tersebut membuat hati kami bergetar dan membuat mata-mata kami berlinang air mata. Ya, karena betapa dahsyatnya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi, sampai-sampai orang yang mendengarkannya itu bergetar hatinya, sampai-sampai orang yang mendengarkannya berlinang air mata. Ya. Maka beda kalau yang menasehati itu orang yang memang nggak punya keahlian untuk membawa suasana, maka nggak akan bergetar hati seseorang, ya, nggak akan berlinang air mata seseorang, meskipun yang diucapkan sama. Ya, kayak misalnya ada seseorang yang menyampaikan kepada antum tentang alam barzakh,
tentang alam kubur, menyampaikan kepada antum tentang kematian. Kalau dia memang punya keahlian dalam menyampaikan itu, maka itu akan memberikan pengaruh kepada antum. Bergetar hati antum, takut kepada Allah, berlinang air mata antum. Tapi kalau yang menyampaikannya adalah orang-orang yang humoris misalnya, ya, padahal sama nasihatnya tentang kematian, tapi kalau disampaikan dengan kalimat-kalimat yang apa istilahnya, ya yang lucu, maka jadinya tertawa jemaah, bukan malah bergetar hatinya, bibirnya yang bergetar, ketawa dia. Ya. Tapi inilah Nabi SAW, diantara kepintaran beliau menyampaikan nasihat yang benar-benar nasihat tersebut memiliki takfir, memiliki pengaruh bagi orang yang mendengarkannya, sampai-sampai bergetar hati mereka dan berlinang air mata. Fakulna, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan wejanganmu ini seperti wejangannya orang yang mau pergi jauh, seperti orang yang mau meninggalkan sesuatu, meninggalkan keluarganya. Ya kan? Antum misalnya kalau pergi jauh, pasti antum berikan wasiat kepada anak dan istri, dengan wasiat-wasiat yang panjang. Apalagi kalau pergi jauh, mungkin nanti tahun depan ketemu, atau kayak dulu hajian dulu jamaah. Dulu belum ada zamannya pesawat. Naik apa dulu? Naik kapal. Berapa bulan? PP jadi sampai hampir setahun. Jadi berangkat sekarang Dzulqa'dah, nanti baliknya itu tahun depan. Ya, entah Ramadan, entah Syawal. Sahih jamaah. Ana nggak ngalamin itu. Iya. Tapi dengar-dengar dari orang-orang dulu kayak gitu. Maka mereka menceritakan dulu ayah kami, kakek kami ketika berangkat haji itu mewasiatkan dengan wasiat-wasiat yang seakan-akan dia nggak balik lagi ke Indonesia sudah. Iya, nggak balik lagi sudah ke Indonesia, seakan-akan seperti itu. Karena dari panjangnya perjalanan, ya, dan mereka seakan-akan sudah kayaknya nggak balik lagi ke Indonesia. Ya, ini wasiat dari Nabi SAW seakan-akan seperti itu, dan memang demikian. Karena nggak lama setelah itu Nabi SAW berpisah dengan para sahabatnya. Maka kata mereka, fa'ausina, berikan nasihat kepada kami. Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini kita terjemahkan dulu aja ya, nanti baru kita ambil faedah-faedahnya. Wassam'i wa ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, maksudnya kepada penguasa yang memimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, maksudnya hidup sepeninggalku nanti, maka niscaya dia akan melihat perselisihan-perselisihan, ya, perpecahan-perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi mewasiatkan, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang. Nah, ini istiqomahnya di sini. Wajib atas kalian berpegang di atas sunnahku, istiqomah di atas sunnahku, yaitu di atas ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru yaitu bid'ah itu sesat. Ya, hadis
hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca pelajaran-pelajaran yang kita petik dari hadis tadi. Ini sekali lagi kita ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama yaitu disyariatkannya memberi wasiat. Ya, dianjurkan untuk memberi wasiat. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, mereka memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, diberikan wasiat. Demikian juga Nabi SAW. Dan wasiat seseorang itu tergantung dari kecondongan hatinya tatkala dia hidup. Kalau hatinya condongnya kepada harta, nanti sebelum meninggal wasiatnya juga berkaitan dengan apa? Harta. Ya. Tapi kalau hatinya itu condong kepada agama, condong kepada tauhid, condong kepada sunnah, maka wasiat yang akan dia ucapkan sebelum dia meninggal juga berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan agama. Ya, sebagaimana para nabi yang tadi kita kisahkan, karena mereka tauhidnya sudah kuat, mengakar kuat dalam hatinya, wasiatnya pun berkaitan dengan tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi ayat setelahnya dalam surat Al-Baqarah tadi, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub dalam kondisi sakaratul maut, menjelang kematiannya? Id qala li banihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Tuh. Tapi kalau orang yang condongnya ke harta, wahai anak-anakku, apa pekerjaan kalian setelah aku mati? Gitu. Ya. Bagaimana perusahaan pabrik ayah kalau aku mati, setelah aku mati? Gitu. Jadi karena para nabi, tauhid yang menjadi prioritas mereka, wasiatnya pun, pertanyaannya pun berkaitan dengan tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sesembahanmu wahai ayah, yaitu sesembahannya nenek-nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, sesembahan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang-orang yang berserah diri kepada sesembahan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disyariatkan bagi kita untuk memberikan wasiat. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari hadis tadi, yaitu hendaklah orang yang memberikan nasihat tersebut antakuna mau'idatuhu mu'athiratan bi ikhtiyaril alfadil bi ikhtiyaril alfadil jazla al-muthira wa hadha ala hasabil mawdu'. Hendaklah orang yang memberikan wasiat itu, yang memberikan nasihat tadi, hendaklah dia adalah orang-orang yang memang bisa memilih kalimat-kalimat yang memberikan pengaruh kepada yang dinasehati tadi, sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan konteksnya. Hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memberikan pengaruh, yakni orang yang akan kita tinggalkan benar-benar memegang teguh wasiat kita tadi. Tuh. Ya, ini sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi. Ya, memang nggak diharamkan kalau kita ngasih wasiat dalam masalah harta. Misalnya kita mau pergi haji misalnya, insya Allah semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita. Kita mau pergi haji, ya, kita tinggal pekerjaan kita tinggal toko misalnya, maka pegawai-pegawai tadi diwasiatkan, ya, maka wasiat-wasiat ini hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang ketika kita pergi, kalimat itu tetap menempel, ya, tetap terdengar oleh orang-orang yang mendengar kalimat tersebut. Nah, ini
pelajaran kedua dari hadis tadi. Kemudian pelajaran ketiga, annal mukhatib bil mau'idhah idza kanat balighatan fasawfa yata'attar. Seorang pemberi nasihat, kalau memang dia ini orang yang ahli, ya orang yang pintar, cerdas, maka pasti nasihatnya itu akan berpengaruh kepada orang yang dinasihati. Karena Nabi SAW orang yang cerdas, orang yang fasih dalam berucap, pintar milih kalimat-kalimat, maka wasiatnya Nabi ini membuat hati mereka apa? Bergetar, membuat mata mereka menangis. Ya, ini karena kecerdasan Nabi SAW. Baik, kita ringkas. Di antara pelajaran dari hadis tadi yaitu talabul insan minal alim an yusiyahu. Disyariatkan bagi kita untuk tatkala berjumpa dengan orang alim, orang yang memiliki ilmu, untuk kita minta wasiat kepada dia. Ya, sebagaimana para sahabat minta wasiat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian diantara pelajaran juga bahwasanya sebaik-baik wasiat adalah wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali disebutkan oleh Nabi dari wasiatnya apa? Alaikum bitaqwallah. Aku usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, takwa artinya an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas dalil, bukan ngarang-ngarang dalil, di atas dalil, dan kau melaksanakannya karena mengharapkan surga dari Allah. Juga takwa adalah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kau tinggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Kau meninggalkannya juga karena ada dalil larangan dari Allah, dan kau meninggalkannya karena engkau takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebaik-baik wasiat adalah takwa. Kemudian Nabi mewasiatkan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun yang memimpin adalah seorang budak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya meskipun orangnya itu nggak layak jadi pemimpin, budak itu layak nggak jadi pemimpin? Nggak layak. Ya, yang layak adalah orang merdeka. Demikian juga yang layak adalah orang-orang yang dari garis keturunan Quraisy. Kata Nabi SAW, al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Itu yang layak, yang ideal. Pemimpin yang layak adalah orang yang soleh, bukan orang yang fasik. Nah, itu pemimpin yang ideal. Namun jamaah, kalau ada seorang pemimpin, dia bukan orang yang merdeka, tapi dia dari kalangan budak. Dia bukan dari Quraisy, tapi dari bangsa lain. Dia bukan orang soleh, tapi orang fasik. Ya, bayangkan sifat-sifatnya seperti ini. Dia naik menjadi pemimpin, sampai pada tampuk kekuasaan, maka wajib untuk didengar dan ditaati. Wajib untuk diyakini sah kepemimpinannya. Ini akidah kita jemaah. Jangan dikatakan oh nggak sah. Kenapa? Karena pemimpin itu harus yang soleh baru kita taati. Inti kok kayak Syiah. Orang-orang Syiah kan gitu. Mereka mempersyaratkan pemimpin itu harus maksum, harus orang-orang yang nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, sebagaimana imam-imam mereka, imam-imam khayalan mereka. Adapun ahlu sunnah tidak. Sepanjang dia muslim, ya, meskipun dia zalim, ahli maksiat, ya, nggak adil sama rakyatnya, sepanjang dia seorang muslim dan sudah sampai tampuk kekuasaan, terpilih menjadi seorang pemimpin, wajib didengar dan ditaati. Selama bukan apa? Selama perintahnya bukan kemaksiatan kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan,
alaikum bis-sam'i wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintah yang dia sukai atau perintah-perintah yang tidak dia sukai. Nah, ada perintahnya itu bukan maksiat, tapi kita nggak suka dengan perintah itu. Kayak apa contohnya? Nggak usah jauh-jauh. Rambu-rambu lalu lintas. Itu kita sukai nggak? Jujur aja. Nggak kita sukai. Ngenteni suwe lampu merah. Ya, kita pengennya apa? Langsung aja kosong kok, apa-apa, langsung aja terabas. Itu nggak kita sukai. Tapi Nabi mengatakan wajib untuk ditaati. Karena berhenti di lampu merah ini maksiat bukan? Bukan maksiat. Berarti kalau bukan maksiat, wajib nggak ditaati? Wajib ditaati jemaah. Tuh, jadikan itu sebagai landasan kita. Ini cuma dalam masalah berkendara saja, enggak. Bukan cuma masalah berlalu lintas saja. Semua perintah pemimpin, kalau itu bukan maksiat, hukumnya wajib ditaati. Meskipun secara fikih hukumnya mubah. Taat rambu lalu lintas ini, kalau dalam hukum fikih, hukumnya apa? Mubah. Orang mau berhenti lampu merah, mau nerabas lampu merah, ada dalil yang melarang? Mau pakai helm, mau nggak pakai helm, mau lawan arus, mau apa lagi? Mau boncengan 5 sekalipun naik motor, ada dalil yang melarang? Hukumnya mubah, sah-sah saja. Tapi ketika diperintahkan oleh pemimpin, berubah mubah menjadi wajib. Berdasarkan hadis Nabi tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Baik perintah yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Illa an yu'mara bi maksiyah, kecuali kalau diperintahkan bermaksiat kepada Allah. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wa la ta'ah. Kalau diperintahkan bermaksiat kepada Allah, tidak boleh mendengar dan tidak boleh ditaati. Ya, ini panjang pembahasannya. Dan ini termasuk usul mendengar dan taat ini, termasuk diantara perkara usul sunnah, pokok-pokok sunnah, menjadi ciri khasnya ahlu sunnah jamaah. Ya, menjadi ciri khasnya ahlu sunnah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, setelah itu Nabi SAW mewasiatkan Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Ya, shadaqa Rasulullah SAW. Ya, setelah beliau wafat muncul kebid'ahan, muncul khawarij, ahli bid'ah pertama dalam sejarah. Di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Muncul lagi Rafidhah, muncul Qadariyah yang menolak takdir, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, muncul Murji'ah dan yang lain. Sampai di zaman kita sekarang berbagai macam pemikiran-pemikiran Islam yang mengotori akidah Islam itu. Ya. Ini ujian dari Allah. Munculnya ahli bid'ah seperti itu, kebid'ahan seperti itu, munculnya penyimpangan seperti itu dengan takdir Allah yang kauni, bukan yang syar'i, bukan. Allah tidak mensyariatkan bid'ah, tapi Allah takdirkan munculnya bid'ah tersebut dengan hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Jadi jangan bilang ini kan takdir Allah, Ustaz. Allah yang mentakdirkan adanya kebid'ahan ini. Allah yang mentakdirkan adanya khawarij. Allah yang mentakdirkan adanya Syiah. Benar nggak? Benar. Terus gimana? Ya sudah, kita support saja mereka. Kita biarkan saja mereka. Kan itu takdirnya Allah. Wah, keliru sampean. Benar, itu takdirnya Allah, tapi itu takdir yang kauni. Allah tidak mencintai, tapi Allah menginginkan hikmah di balik itu.
dengan adanya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, itu semakin menambah ujian kaum muslimin yang serius istiqomah di atas sunnah ini. Dengan adanya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, maka tersaring mana yang benar-benar dia komitmen di atas sunnah dan mana yang gak serius. Ya. Tadi belum kita sampaikan ya, seorang itu baru teruji kualitasnya yang tadi saya katakan terbuat dari baja atau dari apa? Kerupuk melempem, itu ketika masa-masa fitnah, ketika adanya ujian-ujian tersebut. Ibarat seperti antum betulin genteng bocor, rumah antum bocor, kemudian antum panggil tukang, antum benerin gentengnya. Baik, kapan antum bisa tahu kalau garapan tukang ini benar? Garapan tukang ini apa? Ketika apa? Ketika hujan, ketika musim kemarau seperti sekarang, antum nggak bakalan tahu garapannya api apa enggak. Gak digenek no beda, ya kan? Bisa saja tukangnya cuma naik ke atas, wis pak, wis, mari ngono mudun mana terima duit, bisa kan? Bisa. Tapi ketika hujan, apalagi hujan badai, itu baru teruji kualitas tukang itu. Api garapannya. Udan deres kok ngene gak bocor blas wala setetes wala ngerembes gak. Itu ketika hujan. Ya, maka dengan adanya kebid'ahan-kebid'ahan tadi, itu semakin menambah ujian bagi kaum muslimin, mana di antara mereka yang kuat bertahan di atas agama ini, tidak terombang-ambing dengan syubhat. Ya, dengan adanya kebid'ahan-kebid'ahan itu mengharuskan kita semangat belajar menuntut ilmu jamaah. Oh iya kan? Dengan adanya kebid'ahan itu kita jadi takut nggak? Takut. Nanti kalau saya kena fitnahnya Khawarij gimana ya? Kalau saya terseret bid'ahnya Syiah gimana ya? Kalau saya nanti terseret bid'ahnya Qadariyah gimana ya? Maka dengan ketakutan itu dia semakin belajar, semakin serius menuntut ilmu untuk membentengi dirinya agar tidak terseret fitnah-fitnah syubhat tadi. Tuh, belajar. Coba kalau nggak ada kebid'ahan-kebid'ahan itu, malas orang-orang belajar. Iya, anak sudah tahu tauhid kok. Ente sudah tahu tauhid, iya. Terus syirik tahu nggak? Ngapain tahu syirik? Kau nak syirik. Ente sudah tahu sunnah, tahu saya sunnah itu gimana. Ente tahu bid'ah-bid'ah? Nggak perlu, nggak ada bid'ah kok. Tuh. Ya kan? Hanya orang jadi malas belajar, malas menuntut ilmu. Tidak lagi mempelajari agama ini. Nah, ini dengan takdir Allah yang kauni. Apa maksudnya takdir Allah kauni tadi? Nggak dicintai Allah, belum tentu dicintai Allah, tapi Allah menginginkan dampaknya. Ya, yang Allah inginkan adalah hikmah daripada takdir tersebut. Iblis, Allah nggak yang menciptakan, mentakdirkan iblis? Iya Allah. Apakah Allah cinta sama iblis? Enggak. Terus kalau Allah nggak cinta, ngapain ditakdirkan? Naam, hikmah di balik iblis itu yang Allah inginkan. Beda sama takdir yang syar'i. Kalau takdir yang syar'i, memang yang Allah inginkan adalah zatnya. Itu yang Allah inginkan, zatnya. Allah mensyariatkan sholat. Ketika orang menunaikan sholat, yaitu yang Allah inginkan. Allah mensyariatkan puasa. Ketika orang puasa, yaitu Allah yang syariatkan. Ya, beda dengan iblis. Allah tidak mencintai iblis itu. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah hikmah. Dari iblis itu ada banyak kebaikan-kebaikan di belakangnya itu. Bingung nggak jemaah? Nah, biasanya dipermisalkan dengan orang yang diamputasi. Orang kena penyakit diabetes, diamputasi dirijine, jarinya, kakinya. Baik, amputasi adalah perkara yang dicintai atau dibenci? Dibenci. Tapi ketika dokter memutuskan untuk amputasi, bukan amputasinya yang diinginkan, yang dicintai, tapi yang diinginkan apanya? Dampak, efek daripada amputasi itu, yaitu hilangnya penyakit yang ada padanya.
Ya. Baik, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, baru kemudian fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Ini Nabi memberikan tips. Karena Nabi menginformasikan, awas, nanti akan ada perpecahan umat Islam yang banyak, yang bikin seorang muslim bingung. Endi yo sing bener ya? Kan gitu kan, orang-orang awam kan gitu. Kabeh kok koyo bener kabeh yo. Semua kelompok menganggap bahwasanya mereka di atas kebenaran. Terus apa tolak ukurnya? Kelompok ini, pemikiran ini, akidah ini dikatakan benar, ini. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kalau kau ingin selamat dari terpecah belahnya umat Islam ini, pegang erat sunnahku. Sunnah di sini jangan diartikan fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jangan. Ya, kalau dipahami dengan fikih, pegang erat sunnahku. Maka yang dikerjakan sama dia cuman sholat qobliyah saja, ya, sholat ba'diyah, sholat wajib gak dikerjakan. Kenapa? Ahlus sunnah. Cuman ngerjain yang sunnah-sunnah saja. Poso mek Senin Kemis, ya, poso Daud, Ayyamul Bid. Ketika datang Ramadan nggak dikerjakan. Kenapa? Ahlus sunnah. Ya. Kalau yang puasa Ramadan itu ahlul wajib. Kayak gitu. Sunnah di sini artinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Semuanya, baik akidahnya ataupun ibadahnya. Loh, itu pegang itu. Bagaimana metode Nabi dalam memahami agama ini? Pegang erat kata Nabi. Kemudian dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka mempresentasikan para sahabat secara utuh. Ya, karena khulafa'ur rasyidin adalah maskotnya para sahabat, simbolnya para sahabat. Mereka lah para sahabat yang terbaik menurut ijma', kesepakatan kaum muslimin. Ya, generasi terbaik Abu Bakar sesuai dengan urutan kekhalifahan itu. Ya, manusia terbaik sepeninggal Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ikuti sunnah mereka, ikuti akidah mereka, ya, ikuti bagaimana mereka memahami dalil. Ini pentingnya kita mengikat pemahaman dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau hanya berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah saja tanpa dengan pemahaman para sahabat, maka akan menjadi liar dalam memahami agama ini. Ini kasih contoh ya. Ahlul bid'ah, mereka semuanya itu pasti punya dalil untuk mendukung kebid'ahan mereka. Nggak ada ahlul bid'ah yang nggak punya dalil. Sesesat-sesatnya ahlul bid'ah, pasti mereka memiliki dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Contoh yang paling ngawur sudah, Ahmadiyah. Nggak tahu Ahmadiyah? Siapa nabi yang mereka klaim? Mirza Ghulam Ahmad. Kalau antum pikir mereka ini nggak punya dalil, Ustaz. Ketika menetapkan Mirza Ghulam Ahmad jadi nabi, yakin mereka nggak punya dalil menurut antum. Padahal ada dalilnya, yaitu firman Allah dalam surat As-Saff ayat ke-6 atau ke-7, nanti dicek. Allah mengatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul yang Allah utus kepada kalian, yang membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan kalian. Dan aku datang memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang Rasul sepeninggalku, namanya Ahmad. Ya, itu Mirza Ghulam Ahmad. Tuh, ada dalilnya. Makanya jangan terkecoh dengan orang yang berdalil. Kan dia ada dalilnya, Ustaz. Iya, semua bisa berdalil. Jangan tertipu. Ya, jangan tertipu dengan retorika orang yang berdalil. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya
nomor 4300 sekian, pojok kiri, atas, kanan, bawah. Jangan tertipu dengan orang-orang seperti ini. Tapi lihat apakah para sahabat memahami dalil seperti dia. Itu. Nih tolak ukur kita. Kalau cuman qala Allah, qala Rasul, kabeh iso. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah para sahabat memahami ayat itu seperti yang kau pahami atau tidak? Ya enggak? Ada enggak para sahabat yang memahami tadi ayat tadi, ismuhu Ahmad, itu adalah Mirza Ghulam Ahmad? Abu Bakar, Umar bingung kabeh sopo iki Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ada yang memahami seperti itu. Sebagian orang melegalkan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Mereka bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil yang populer mereka bawakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah, ya, sebagai rahmat atas alam semesta ini. Berarti Nabi Muhammad itu adalah rahmah. Digabungkan dengan firman Allah di dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat. Ya, rahmat tadi berarti siapa? Nabi Muhammad SAW. Falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Ini kita bergembira dengan merayakan hari lahirnya Nabi SAW. Maka pertanyaan kita sama. Abu Bakar, Umar, para sahabat yang lain weruh gak ayat itu? Duduk weruh maneh, apal mereka. Bahkan mereka hadir ketika ayat itu turun kepada Nabi SAW. Maka muncul pertanyaan, apakah Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain memahami ayat itu sebagaimana kau memahaminya? Ya enggak? Enggak gitu pemahamannya. Jadi seakan-akan apakah ketika Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain dihidupkan kembali di zaman sekarang, akankah mereka mengatakan, iya yo, gak kepikiran awak dhewe yo? Ternyata ayat ini adalah ayat tentang merayakan hari lahirnya Nabi. Kok kini biyen sahabat yang ribuan gak ono sing kepikiran siji, gak ono sing kepikiran belas? Hah? Akankah bilang seperti itu? Saling senggol, menang diae kon iki opo? Masa kalah mbek orang di zaman sekarang? Hah? Nih, pentingnya mengikat pemahaman dengan pemahaman as-salaf. Ini yang tidak dimiliki oleh ahli bidah. Mengapa kita berani mengatakan kita salafiyun? Karena kita punya salaf. Ketika kita mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, kita punya salaf nggak? Punya pendahulu nggak? Ada. Siapa pendahulu kita? Abu Bakar, Umar, para sahabat yang lain menegaskan demikian. Ketika kita mengatakan Allah di atas, kita punya pendahulu nggak? Punya. Pendahulu kita siapa? Para sahabat. Adapun mereka yang memberontak kepada pemimpin, mencaci maki pemimpin, gak mau taat mendengar kepada pemimpin, mereka punya salaf juga. Siapa salaf mereka? Yang memberontak di zaman Utsman? Bukan. Ini lebih Abdullah bin Sabah, tuh salafnya itu. Yang pertama kali mengadakan demo di dalam sejarah Islam, Abdullah bin Sabah. Kalau di demo-demo mengatasnamakan demo Islami, nah salafmu adalah Abdullah bin Sabah. Ya, adapun kita mendengar dan taat kepada pemimpin, salaf kita adalah para sahabat Nabi SAW. Makanya kita berani mengatakan kita salafiyun karena kita punya salaf. Ya. Dan ini pentingnya memahami agama dengan pemahaman para salaf, dan ini tidak dimiliki oleh ahli bid'ah siapapun. Oleh karenanya para ulama menegaskan, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ini sebagai penutup, inna mimma tamayaztum bihi ya ahlas sunnah ala sairi ahlil bid'ah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafis salih.
Sesungguhnya wahai ahlus sunnah, wahai salafiyun, yang membuat kalian spesial di antara ahli bid'ah semuanya, yakni yang tidak dimiliki oleh ahli bid'ah dari kalian, kalian memahami agama ini dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW. Kalian ikat pemahaman itu dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Itu yang tidak dimiliki oleh ahli bid'ah. Itu yang membuat ahlus sunnah istimewa, spesial di atas semua kelompok-kelompok ahli bid'ah yang ada. Ya, maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan di atas manhaj salaf, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, betul. Penjelasan ringkas tentang muda jadi pemimpin atau pemimpin dari demokrasi. Nah, ya. Dalam hadis tadi, Nabi SAW memang tidak menyebutkan tentang tata cara mendapatkan pemimpin yang syar'i. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan bahwasanya tata cara memilih pemimpin yang syar'i hanya ada dua. Yang pertama disebut dengan al-istikhlaf, yaitu pemimpin yang ada menunjuk pemimpin setelahnya, atau yang dikenal dengan istilah putra mahkota, waliul ahd. Seperti siapa ini? Dicontohkan oleh siapa? Umar kepada Utsman. Nah, itu baru benar. Dicontohkan Abu Bakar kepada Umar. Jadi Abu Bakar ketika masih hidup sudah menunjuk Umar ibnu Khattab sebagai pemimpin pengganti setelahnya. Jadi ketika Abu Bakar meninggal, langsung otomatis Umar yang menjadi pemimpin. Nggak perlu pakai pemilihan, nggak perlu keluar biaya, nggak perlu kampanye. Dan di Saudi kayak gitu jamaah, ajib. Jadi ketika Malik, raja meninggal, nggak pakai waktu lama, malam itu juga mereka sudah memiliki pemimpin yang baru. Ya. Kalau kita butuh waktu berapa? Berapa lama butuh waktu ketika pemimpin sudah nggak menjabat untuk mendapatkan pemimpin lagi? Butuh waktu wallahu a'lam berapa bulan. Belum biayanya, butuh biaya berapa untuk memperoleh pemimpin yang baru? Wallahu a'lam berapa miliar, berapa triliun kampanye itu. Belum lagi perpecahan di antara kaum muslimin. Hati-hati tahun-tahun ini datang gitu. Ya, Ahlus Sunnah berlepas diri dari demikian. Ahlus Sunnah berlepas diri dari politik-politik yang kotor. Jangan terseret kepada arus-arusnya ahli bidah, ikut-ikutan politik, ya naudzubillah, enggak. Baik. Kembali kepada tadi, itu cara yang pertama yang syar'i. Yang kedua, cara yang syar'i adalah dengan ahlus syura, dengan musyawarah yang hanya dipilih oleh ahlul hilli wal aqd, yakni orang-orang yang memang berkompeten untuk menentukan siapa pemimpinnya. Bukan semua rakyat, bukan, tapi yang memilih hanya orang-orang yang kompeten saja yang memilih pemimpin. Ini dilakukan oleh siapa? Umar kepada Dewan Syura ketika itu, sampai terpilih Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan dipilih oleh Dewan Syura, bukan dipilih oleh rakyat, bukan, hanya dipilih oleh Dewan Syura. Baik, ini cara yang syar'i, hanya dua. Adapun cara yang tidak syar'i, salah satunya adalah dengan al-ghalabah, yaitu dengan kekuatan untuk melengsarkan pemimpin sebelumnya. Ini cara yang tidak syar'i. Contoh misalnya seorang punya kekuatan, punya persenjataan, punya pendukung yang banyak, akhirnya dia melakukan gerakan-gerakan memberontak kepada pemimpin yang sudah ada sekarang, sehingga berhasil direngserkan dia yang menjadi pemimpin yang baru.
Maka ini meskipun tidak syar'i, meskipun caranya salah, dia mendapatkan dosa. Namun kalau sudah sampai berhasil mencapai tampuk kepemimpinan, sepanjang dia muslim, maka harus diakui kepemimpinannya. Ini hadisnya yang tadi disebutkan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah budak. Budak ketika menjadi pemimpin pakai cara yang syar'i atau enggak? Pasti pakai cara yang enggak syar'i. Iya pasti. Ya, gimana pakai cara yang syar'i? Budak kok. Gimana budak? Mungkin dia membunuh majikannya, atau dia kabur dari majikannya sehingga dia menjadi pemimpin. Ini cara enggak syar'i. Tapi kata Nabi, kalau sudah jadi pemimpin, wajib untuk diakui kepemimpinannya sepanjang dia muslim. Nah, demikian juga itu tadi memberontak, melengsarkan dengan kekuatan senjata, ya kan? Dengan kekuatan senjata. Nah, kalau di negeri kita sama, tapi dengan kekuatan saut, dengan kekuatan suara, senjatanya pakai paku. Apa itu? Coblos. Itu sama dengan kekuatan suara. Kalau tadi yang saya ceritakan itu kekuatan senjata. Nah, ini dengan kekuatan suara. Ini cara yang tidak syar'i. Ya, saya katakan ini cara yang tidak syar'i. Namun ketika sudah muncul, sudah terpilih seorang pemimpin, siapapun dia, sepanjang dia muslim, harus diakui kepemimpinannya. Harus kita membaiatnya. Baiat nggak harus jabat tangan ya. Baiat itu artinya kita menganggap dia waliul amr, yang terikat ayat-ayat dan dalil-dalil tentang wajibnya taat mendengar kepada pemimpin. Itu adalah dia, orang itu ya. Kalau kita sekarang siapa? Pak Jokowi, Alhamdulillah. Tapi itu wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari menjelaskan tentang istiqomahan, Rasulullah menggunakan istiqomah di jalanku. Terus yang saya tanyakan, dulu ada cerita tentang Pak Siti yang hafal Al-Quran, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan buta. Di zaman sekarang kan juga ada cerita yang kapan hari ada dai atau ustaz yang akhirnya dibaiat bicara yang bengkok lupa saya. Dan saya tanyakan, apakah keistiqomahan mereka itu kurang benar atau kurang sempurna atau memang takdir dari Allah? Waalaikumsalam. Itu pilihannya nggak tepat kalau disejajarkan dengan takdir. Karena apapun yang terjadi, ketika sudah terjadi, maka pasti itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ketika sudah kedaden, kalau sudah terjadi, maka kita katakan itu takdir, kehendak Allah. Gak mungkin itu terjadi tanpa kehendak Allah. Iya kan? Kalau gitu Allah gak berkuasa kan? Misalnya nih, ada kemaksiatan, ada seorang berzina dengan orang lain, terjadi perzinahan. Apakah Anda katakan bahwa itu di luar takdir Allah Subhanahu wa taala? Oh, berarti Allah ada sesuatu yang terjadi yang di luar kuasa Allah, gitu? Tidak. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti dari kehendak Allah, pasti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi takdir ada yang kauni dan ada yang syar'i. Kehendak Allah ada yang kauni dan ada yang syar'i. Yang kauni itu belum tentu dicintai sama Allah. Tadi orang berzina itu, apakah zinanya dicintai sama Allah? Tidak. Tapi kenapa Allah takdirkan? Ada hikmah di balik itu. Terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita nggak tahu hikmahnya. Ya, mungkin setelah orang berzina tersebut, ya, kemudian dia menyesal, dia bertobat,
dan kondisi keislamannya setelah bertobat itu biasanya semakin apa? Semakin baik. Ya, cuman nggak boleh kita berpegang dengan takdir kauni ini, nggak boleh. Yang kita jalankan tetap yang syar'i, jangan yang kauni. Kalau yang kita jalankan kauni, kacau. Fulan ini mari zina tambah taat yo. Tak melok ojo. Nggak gitu konsepnya. Ya, tetap yang syar'i, wala taqrabu az-zina. Tetap menjauhkan yang zina. Ya, ini yang syar'i. Baik, adapun orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ini memang di dalam hatinya sudah ada penyimpangan, kemudian semakin Allah palingkan dia dari jalan yang hak. Ya, bukan salah Allah. Karena dalam hatinya sudah ada penyimpangan, semakin Allah simpangkan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum," dalam surat Shaf. Sebelum ayat tadi tentang Ahmad tadi. Itu sebelumnya. "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebelum Allah menambahkan penyakit dalam hati mereka, di dalam hati mereka wis ono penyakit. Sudah ada penyakit, maka semakin tambah penyakitnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, karena kira nggak ada orang Muslim yang mengatakan aku menentang Rasul. Ada yang bilang kayak gitu? Nggak ada. Tapi menentang Rasul adalah dengan menyelisihi sunnahnya, alias jatuh dalam kebid'ahan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Lihat kata Allah. Dan dia mengambil jalan selain jalannya orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud orang beriman dalam ayat ini? Ketika ayat ini turun, siapa yang dikatakan orang-orang beriman? Para sahabat. Dia mengambil jalan lain selain jalannya para sahabat. Dia mengambil cara beragama lain selain cara beragamanya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia berpaling kemanapun dia berpaling. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, makanya kita kalau jatuh dalam perbuatan dosa, atau kita ya bermaksiat kepada Allah, atau kita menyimpang sedikit saja dari jalan salaf, kita bertaubat kepada Allah, minta kembali kepada Allah. Karena semakin menyimpang, lama kelamaan penyimpangannya semakin apa? Semakin jauh. Kalau nggak segera balik, maka penyimpangannya itu semakin jauh dan terus berkembang. Namanya bid'ah itu jamaah. Nggak langsung besar. Bid'ah itu dimulai dari yang apa? Yang kecil. Penyimpangan dimulai dari yang kecil. Antum tahu kisah Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari orang-orang yang zikir pakai kerikil-kerikil. Nah, dengar kan kisahnya kan? Ya, Abdullah bin Mas'ud marah, mengatakan bal uddu sayyi'atikum, hitung dosa-dosa kalian. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah." Apakah kalian menganggap bahwasanya kalian lebih di atas petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW, atau memang kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan? Yang zikir pakai kerikil itu. Ya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu. Tahu nggak? Dari bid'ah yang kecil itu, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib jadi apa yang zikir pakai kerikil-kerikil itu? Jadi apa? Jadi Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Bayangkan di perang Nahrawan. Antum bisa mikir, kok iso Ustaz? Dari zikir-zikir pakai kerikil bertransformasi menjadi Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tuh bayangkan, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafirkan, bahkan diperangi
dari zikir-zikir yang pakai kerikil itu. Kok bisa? Ya demikian bid'ah. Ya, semakin ke sana, semakin jauh dia dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dianggap bid'ah kecil itu remeh. Alah Ustaz, kan cuman salam-salaman tok setelah sholat. Itu kan bid'ah kecil. Iya. Pertama kau tolerir bid'ah yang kecil. Lama-kelamaan kau akan mentolerir bid'ah yang lebih besar daripada itu. Sampai kau pada taraf kekufuran. Imam Al-Barbahari mengatakan, wahdhar sigharul muhdatsat fa inna sigharul bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Hati-hati kalian dengan bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil lama-kelamaan akan menjadi bid'ah yang besar. Sampai kata beliau pada akhirnya sampai dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqamah di atas manhaj yang hak ini, dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah asyahawat. Aku qouli hadza wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.